Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk perhatiannya teman-teman. Pada pertemuan kali ini kita akan memasuki materi pertama dari pengelolaan pendidikan itu sendiri, yaitu tentang wawasan dasar pengelolaan pendidikan, begitu ya. Oke, langsung saja disimak untuk materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sudah kelihatan di sini. Nah, di sini kita akan membahas sedikit ya tentang wawasan dasar pengelolaan pendidikan. Jadi sebelum nanti teman-teman mempelajari lebih dalam tentang pengelolaan pendidikan itu sendiri ya, teman-teman setidaknya sudah punya dasar begitu tentang pengelolaan pendidikan. Sebenarnya pengelolaan pendidikan itu apa sih gitu ya. Kemarin ada yang bertanya juga pengelolaan pendidikan dan manajemen pendidikan itu bedanya apa begitu ya. Nanti kita akan sedikit kupas di sini ya tentang wawasan dasar pengelolaan pendidikan. Baik, nah di sini ada pertanyaan ya pengelolaan pendidikan. Apa sih pengelolaan pendidikan itu gitu ya. Jadi kalau kita bahas dari segi kata sebenarnya pengelolaan itu sendiri berasal dari kata manajemen atau administrasi begitu ya. Jadi kalau mungkin teman-teman bertanya apa sih bedanya pengelolaan dan manajemen, ya sama karena pengelolaan itu memang berasal dari kata manajemen atau administrasi gitu ya. Loh, kenapa kok manajemen dan administrasi itu disamakan begitu ya? Kok manajemen atau administrasi, bukannya manajemen dan administrasi itu berbeda begitu. Nah, ini jadi dalam wawasan manajemen pendidikan itu ada beberapa pro kontra begitu ya tentang ada yang menafsirkan manajemen itu lebih luas daripada administrasi, ada yang menafsirkan administrasi itu lebih luas daripada manajemen, ada juga yang mengatakan bahwa manajemen dan administrasi itu sama begitu ya, sehingga ada manajemen pendidikan dan administrasi pendidikan, keduanya itu dianggap sama begitu. Dan ini memang pendapat yang paling populer begitu ya, yang memang diterima lebih luas di Indonesia begitu, bahwasanya manajemen pendidikan dan administrasi pendidikan itu sama begitu. Maka di sini ketika kita membahas pengelolaan, pengelolaan itu berasal dari kata manajemen atau administrasi, sama saja begitu ya. Maka di sini kemudian apa pengelolaan pendidikan itu? Ya, jadi pengelolaan pendidikan itu kemudian dapat diartikan sebagai upaya begitu ya. Jadi dia upaya untuk menerapkan kaidah-kaidah administrasi dalam bidang pendidikan. Nah, jadi dalam mengatur administrasi begitu ya, itu kan memang ada kaidah-kaidahnya, kaidah-kaidah manajemen atau kaidah-kaidah administrasi begitu. Dan itu sebagai organisasi gitu ya, sebagai sebuah organisasi, kemudian ada upaya-upaya begitu, ada upaya-upaya di mana dia harus menerapkan kaidah-kaidah dari administrasi itu sehingga dia bisa mencapai tujuan dari pendidikan itu sendiri gitu ya, karena di sini pengelolaan pendidikan maka tujuannya ya tujuan dari pendidikan itu gitu. Nah, maka seperti ini pengelolaan pendidikan ya teman-teman ya. Jadi pengelolaan pendidikan pada hakikatnya dia adalah sebuah upaya untuk menerapkan kaidah-kaidah administrasi atau manajemen di dalam bidang pendidikan yang tentunya dia punya tujuan begitu ya. Jadi upaya itu tadi untuk mencapai tujuan tertentu atau tujuan dari pendidikan itu. Kalau di Indonesia berarti untuk mencapai tujuan pendidikan nasional seperti itu. Nah, di sini kemudian kita akan mengupas sedikit tentang manajemen dari 7 sudut pandang begitu ya. Kita masih membahas tentang istilah-istilah ini dulu. Jadi ini wawasan-wawasan dasarnya tentang pengelolaan, tentang manajemen begitu. Ya, jadi dari sudut pandang para ahli, manajemen itu memang dibedakan menjadi 7 begitu ya, atau diklasifikasikan menjadi 7 begitu. Yang pertama adalah manajemen itu dikatakan dia sebagai alat atau cara gitu. Ini menurut Milton Brown begitu ya. Nah, jadi sebentar. Nah, kalau menurut Milton Brown, management mean the effective use of people, money, equipment, material, and method to accomplish a specific objective begitu. Jadi katakanlah manajemen itu adalah alat atau cara untuk menggunakan orang, kemudian uang, kemudian perlengkapan, bahan atau metode secara efektif untuk mencapai tujuan.
Nah, dikatakan manajemen itu sebagai alat atau cara. Contoh saja begini ya, di sebuah sekolah misalkan begitu ya. Jadi kepala sekolah dia punya pemikiran begitu. Kita ini sudah mau memasuki tahun ajaran baru, katakanlah begitu. Tapi ternyata siswa yang mendaftar, siswa baru yang mendaftar baru sedikit begitu kan. Akhirnya mereka berpikir bagaimana nih caranya gitu ya. Bagaimana caranya atau alatnya yang bisa membuat sekolah kita ini lebih diminati lagi. Nah, maka mereka akan membuat sebuah itu tadi manajemen begitu ya. Manajemen itu yang berupa bagaimana dia bisa mengoptimalkan gitu ya, mengoptimalkan sumber daya yang ada, guru-guru yang ada, tenaga pendidik yang ada, kemudian bagaimana dengan biaya segitu begitu ya diolah, kemudian dikelola, kemudian dengan peralatan, dengan perlengkapan yang ada, seperti itu bagaimana caranya semua yang ada itu alat-alat itu digunakan sebagai sarana atau cara untuk menarik minat masyarakat kepada sekolah itu, seperti itu. Nah, jadi inilah kemudian dikatakan bahwa manajemen itu sebagai alat begitu ya. Alat atau cara untuk mengoptimalkan. Untuk mengoptimalkan apa? Untuk mengoptimalkan ya orang, SDM, atau biaya, uang, atau peralatan yang ada, sehingga dari keseluruhan itu bisa mencapai tujuan tertentu, begitu, tujuan dari pendidikan itu. Nah, kemudian yang kedua, manajemen sebagai tenaga atau daya kekuatan. Nah, kenapa dikatakan manajemen itu sebagai tenaga atau daya kekuatan? Menurut Albert Lepofsky, begitu ya, dia mengatakan bahwasanya manajemen itu adalah tenaga atau kekuatan yang memimpin. Kemudian dia memberikan petunjuk dan mengarahkan suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Nah, teman-teman mungkin ini ya, kalau mungkin sudah ada yang berkiprah di dalam dunia pendidikan begitu, mungkin teman-teman tahu bahwasanya tim inti dalam sebuah sekolahan itu biasanya mereka sebut sebagai tim manajemen seperti itu. Nah, kenapa dikatakan tim manajemen? Karena memang mereka adalah orang-orang yang punya power. Mereka orang-orang yang punya kekuatan untuk memutuskan seperti itu. Katakanlah, jadi tim manajemen itu terdiri dari kepala sekolah, kemudian waka-wakanya. Ya, katakanlah ada waka kesiswaan, ada waka kurikulum, ada waka humas, seperti itu ya, atau waka sarpras. Nah, mereka dikatakan tim manajemen, kenapa? Karena mereka yang punya kekuatan, begitu ya. Mereka yang punya power, mereka punya daya untuk memutuskan atau menentukan sebuah kebijakan atau keputusan, gitu ya. Katakanlah ketika misal sekolah itu mau mengadakan sebuah event begitu ya, event atau pentas atau mungkin lomba seperti itu. Nah, itu ketika itu katakanlah program itu berada di bawah waka kesiswaan begitu ya. Maka di situ ketika memutuskan grand desainnya misalkan begitu ya, maka keputusan itu berada di tangan waka kesiswaan begitu. Jadi tidak bisa guru biasa gitu ya, guru yang tidak masuk tim manajemen, dia pasti cuma bisa mengusulkan gitu ya, dia hanya bisa memberikan usul, memberikan masukan seperti itu, tapi dia tidak berhak untuk memutuskan begitu. Jadi ketika ada guru yang memang tidak masuk dalam tim manajemen, kok dia membuat keputusan, kemudian keputusan itu diambil atau dilaksanakan oleh seluruh warga begitu, maka itu adalah sebuah kesalahan begitu ya. Jadi memang tidak menutup tidak menutup bahwasanya semua orang itu berhak memberikan usulan begitu ya, karena setiap orang pasti memiliki ide-ide yang berbeda, kemudian mungkin juga orang-orang yang tidak berada pada posisi strategis, ternyata mereka punya ide yang cemerlang begitu. Tapi yang namanya manajemen itu tetap harus sistematis kan begitu ya. Jadi memang maka semua orang berhak untuk menyampaikan pendapat. Semua orang berhak untuk memberikan usulan. Tapi yang namanya keputusan itu tetap berada pada tim manajemen begitu ya. Dia adalah pimpinannya gitu, yang punya power, yang punya tenaga atau kekuatan untuk memberikan keputusan seperti itu. Itulah kenapa manajemen itu dikatakan sebagai tenaga atau kekuatan begitu ya. Jadi dia yang memimpin, dia yang memberikan keputusan, kemudian dia yang mengarahkan begitu. Sehingga tujuan dari kegiatan atau tujuan dari
sebuah sistem itu benar-benar bisa tercapai dengan baik seperti itu. Kemudian yang ketiga, manajemen sebagai sistem. Nah, manajemen sebagai sistem ini ya dikatakan oleh Sanusi bahwa manajemen sebagai sistem tingkah laku manusia yang kooperatif yang diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu melalui tindakan-tindakan rasional yang dilakukan secara terus-menerus. Nah, contoh saja misalkan saya begitu ya. Saya ini sebagai seorang dosen. Saya dosen, saya mengajar teman-teman sekalian, maka saya punya sistem gitu ya. Dari awal saya apa saja yang harus saya siapkan gitu. Saya harus menyiapkan silabus, dan saya harus menyiapkan RPS, kemudian saya harus menyiapkan materi, dan saya harus menyiapkan sistem perkuliahan begitu kan. Nah, maka tingkah laku saya gitu ya. Tingkah laku saya itu tadi semuanya menyiapkan semua itu semua sudah terarah gitu ya, semua sudah sistematis, semua sudah terarah dalam hal apa? Dalam hal mencapai tujuan dari yang saya harapkan. Tujuan apa itu? Tujuan pembelajaran seperti itu. Tujuan pembelajaran saya pada mata kuliah ini apa? Maka saya harus menyiapkan ini. Semua sudah tersistem begitu ya. Maka dan itu semua kan dikatakan sebagai manajemen. Kegiatan yang saya lakukan itu adalah pengelolaan atau manajemen seperti itu kan. Nah, maka manajemen dikatakan sebagai sistem, itu contohnya seperti itu. Jadi saya melakukan persiapan perencanaan begitu ya. Kemudian saya mengorganisir teman-teman begitu kan untuk melakukan misalkan ada di mata kuliah yang lain begitu ya, saya mengorganisir teman-teman untuk membuat kelompok, kemudian untuk presentasi. Nah, semua itu kegiatan organizing. Kemudian teman-teman melaksanakan apa yang saya katakan, itu adalah actuating. Kemudian nanti ada penilaian atau controlling seperti itu. Nah, semua itu adalah satu sistem, satu kesatuan sistem yang menjadi kegiatan manajemen atau pengelolaan itu begitu. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat ada manajemen proses. Menurut George Robert Terry, kemudian Herling dan Alan Lewis dan kawan-kawannya, ini banyak ya. Jadi kalau yang mengatakan bahwa manajemen sebagai proses itu banyak begitu, karena memang pada dasarnya intinya yang paling definisi dari manajemen yang paling banyak digunakan tuh ya ini begitu ya. Nanti akan kita kupas di bawahnya ada. Jadi manajemen adalah suatu proses yang khas, terdiri dari tindakan-tindakan, ada perencanaan, pengorganisasian, ada penggerakan, dan pengendalian. Nah, ini ada planning, organizing, actuating, and controlling. Jadi 4 ini memang yang paling populer begitu ya, yang pendapat dari George Robert Terry ini memang yang paling populer. Jadi kegiatan proses manajemen itu ada POAC. POAC itu ada planning, organizing, actuating, and controlling begitu. Jadi ada perencanaan, jadi manajemen itu harus ada perencanaan. Kemudian yang kedua dia harus ada mengorganisir begitu ya. Kemudian ada penggerakan atau actuating yang membuat orang-orang itu melaksanakan begitu. Kemudian yang terakhir ada pengendalian atau controlling, atau dia bisa monitoring, bisa evaluasi gitu ya. Dan semua itu dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya. Nah, jadi kegiatan perencanaan, pengorganisasian, kemudian penggerakan, pengendalian, itu semuanya tidak lepas dari yang namanya sumber daya begitu ya, entah itu sumber daya manusia atau sumber daya yang lain, termasuk keuangan, kemudian sarpra, kemudian humasnya seperti itu ya, semuanya tercover menjadi satu, semua harus menjadi satu kesatuan yang benar-benar sistematis begitu ya, untuk mencapai tujuan dari kegiatan itu. Itu tadi manajemen sebagai proses ya. Jadi ada proses mulai dari merencanakan sampai terakhir dia mengendalikan atau controlling begitu. Yang kemudian yang keempat ada manajemen sebagai fungsi. Nah, ini manajemen sebagai fungsi menurut William Sprigle dan R.C. Davis. Dia manajemen adalah kegiatan perusahaan yang mestinya dapat diterapkan bagi kegiatan non-perusahaan yang berupa pemberian pengarahan dan pengendalian bermacam-macam kegiatan dalam rangka mencapai tujuan
dari perusahaan itu sendiri. Nah, jadi manajemen itu merupakan fungsi dari kepemimpinan eksekutif pada organisasi apapun. Nah, dikatakan manajemen itu sebagai fungsi. Kenapa? Karena sebenarnya manajemen itu identik dengan pemimpin begitu ya. Jadi manajer, pemimpin. Ketika kita mengatakan seorang manajer, maka kita akan pikiran kita pasti langsung tertuju pada seorang pemimpin atau pengelola seperti itu. Nah, maka fungsi dari pengelola itu tadi apa? Fungsi dari pemimpin itu tadi apa? Fungsi dari pemimpin adalah memastikan bahwa semuanya berjalan sesuai dengan recordnya, semua itu berjalan sesuai dengan sistemnya, kemudian bisa mencapai tujuan yang diharapkan seperti itu. Kembali lagi pada tujuan begitu ya. Jadi memang yang namanya manajemen itu semua pasti kembali pada tujuannya. Manajemen itu semua dilakukan untuk mencapai sebuah tujuan begitu. Maka fungsi dari manajemen itu tadi apa? Fungsinya adalah untuk melakukan kepemimpinan, kemudian penggerakan gitu ya, pengorganisasian, pengendalian sehingga dia proses itu tadi bisa mencapai sebuah tujuan. Kemudian yang keenam adalah manajemen sebagai tugas. Manajemen sebagai tugas dari perencanaan, pengorganisasian, dan penyetapan, kemudian pengawasan pekerjaan agar mencapai satu atau lebih tujuan. Nah, jadi hampir mirip ya dengan fungsi ya sebenarnya manajemen sebagai tugas itu. Jadi pengelolaan itu adalah sebuah tugas begitu kan. Jadi ketika seseorang ini ya, misalkan bendahara itu tugasnya ngapain? Bendahara ya tugasnya untuk mengelola keuangan seperti itu kan. Kemudian tenaga administrasi, dia tugasnya apa? Oh, dia ya tugasnya untuk mengelola dokumen seperti itu kan. Nah, maka mengelola atau memanage itu tadi dia masuk ke dalam sebuah tugas begitu. Jadi menurut Firman Musalman begitu ya, bahwasanya memang setiap peran itu pasti punya tugas untuk mengelola masing-masing seperti itu. Maka dikatakan bahwa manajemen itu adalah tugas gitu. Kemudian yang terakhir, manajemen sebagai aktivitas atau usaha. Jadi menurut Harkins dan O'Donnell begitu ya, manajemen adalah usaha untuk mendapatkan sesuatu. Kemudian manajemen adalah kegiatan di dalam sebuah organisasi dan penetapan tujuan organisasi serta penetapan penggunaan alat-alat dengan tujuan yang mencapai tujuan efektif. Nah, ini sebenarnya lebih umum gitu ya. Lebih mudah untuk kita terima begitu bahwasanya manajemen itu adalah usaha. Karena memang manajemen kita ketika membayangkan kata-kata mengelola gitu ya, pasti kita sudah terpikirkan bahwasanya itu adalah sebuah kegiatan, sebuah usaha, sebuah aktivitas, sebuah pekerjaan seperti itu kan. Maka dikatakan manajemen sebagai aktivitas atau usaha, saya rasa kita sudah bisa menerima gitu ya, lebih mudah untuk menyerap begitu apa maksud dari manajemen sebagai usaha itu sendiri. Nah, dari 7 sudut pandang itu tadi ya, manajemen sebagai alat atau cara, manajemen sebagai tenaga atau daya kekuatan, kemudian manajemen sebagai sistem, sebagai proses, sebagai fungsi, sebagai tugas, atau manajemen sebagai aktivitas atau usaha begitu, itu sebenarnya core-nya atau intinya itu cuma satu begitu ya. Maksudnya bisa dikerucutkan ke dalam satu definisi yang bisa mengcover semuanya begitu. Jadi manajemen adalah sebuah usaha memanage atau mengelola organisasi untuk mencapai tujuan yang ditetapkan secara efektif, efisien dan produktif. Nah, itu yang digarisbawahi. Jadi tujuan manajemen itu adalah biar tujuannya itu efektif, kemudian efisien dan produktif. Efektif itu adalah doing the right thing atau melakukan sesuatu itu yang benar. Jadi efektif itu melakukan sesuatu yang benar. Nah, kalau efisien itu adalah doing thing right atau melakukan sesuatu dengan benar. Nah, itu ya. Jadi titik tekannya efektif dan efisien. Kalau efektif itu melakukan sesuatu dengan benar, kalau efisien itu melakukan kalau efektif itu melakukan sesuatu yang benar, kalau efisien itu melakukan sesuatu dengan benar gitu. Kemudian dia produktif. Ya, jangan sampai kita mengelola sesuatu tapi nggak produktif, stagnan begitu, berarti kan nggak ada hasilnya. Maka manajemen itu orientasinya juga harus produktif, seperti itu. Jadi ada produknya. Oke, kemudian kita masuk pada fungsi-fungsi pengelolaan pendidikan. Nah, ini tadi yang dikatakan bahwa manajemen adalah proses gitu ya. Jadi ada beberapa fungsi dan itu banyak sebenarnya para pakar yang
mendefinisikan fungsi-fungsi pengelolaan pendidikan itu sendiri-sendiri begitu ya. Tapi ini hanya saya ambil hanya 4 tokoh begitu. Jadi sebenarnya banyak, nanti teman-teman bisa mengeksplor sendiri ada berapa banyak sih tokoh manajemen pendidikan begitu ya, atau tokoh dari manajemen itu sendiri. Sangat banyak, tapi di sini saya mengambil 4 yang memang sering muncul begitu. Yang pertama adalah Henry Fayol. Henry Fayol mengatakan bahwa fungsi-fungsi pengelolaan itu ada 5. Yang pertama dia perencanaan, kemudian pengorganisasian. Nah, setelah mengorganisasi kemudian memberikan perintah. Yang keempat pengkoordinasian, yang kelima adalah pengendalian. Kemudian yang kedua ada L. Gulick. Yang pertama dia mengatakan tetap perencanaan, yang kedua pengorganisasian, yang ketiga penyusunan kerja, yang keempat pengarahan, yang kelima pengkoordinasian, yang keenam penyusunan laporan, ketujuh pengendalian. Nah, kemudian George Robert Terry ini yang sering dipakai gitu ya. Yang pertama adalah perencanaan, kedua pengorganisasian, yang ketiga pelaksanaan atau penggerakan, yang keempat pengendalian. Kemudian yang keempat ada Ernest Gale. Yang pertama ada perencanaan, kedua pengorganisasian, ketiga penyusunan kerja, 4 pengarahan, 5 inovasi, 6 penyajian laporan, 7 pengendalian. Nah, teman-teman sebenarnya kalau melihat ini pun tuh teman-teman udah bisa ini ya, seperti memetakan begitu kan. Seperti teman-teman lihat pasti yang pertama perencanaan. Oh, Henry Fayol perencanaan, George Terry perencanaan, semua juga perencanaan begitu ya. Kemudian yang kedua apa? Oh, ternyata yang kedua juga sama, pengorganisasian gitu ya. Kemudian oh yang selanjutnya beda, yang ketiga, keempat itu beda-beda. Kemudian yang terakhir ada pengendalian, semuanya pengendalian sama begitu, bahwa dari semua fungsi yang dipaparkan oleh tokoh itu teman-teman sebenarnya sudah bisa mengambil kesimpulan begitu ya, fungsi-fungsi pengelolaan yang mau dipakai itu apa aja sebenarnya begitu. Nah di sini jadi conclusion-nya adalah dia seperti akhirnya mengerucut pada fungsi yang dikatakan atau yang dijabarkan oleh Terry begitu. Jadi yang pertama ada perencanaan atau planning, kemudian pengorganisasian organizing, kemudian pelaksanaan actuating, kemudian pengendalian ada controlling. Nah, jadi tadi ya poin 1, 2, dan 4 itu kan sama. Ada perencanaan, kemudian diorganisir, pengorganisasian, kemudian yang keempat pasti pengendalian. Nah, tapi di poin ketiga dan seterusnya pasti beda. Tapi ternyata ketika dianalisis begitu ya, ternyata semuanya itu mengerucut pada satu kegiatan, yaitu actuating atau pelaksanaan. Contohnya apa saja? Ya, dari variasinya seperti ini. Yang pertama dia memberikan perintah. Memberikan perintah itu juga termasuk dalam salah satu actuating gitu ya. Dia mengaktualisasi dari pengorganisasian. Misalkan dia ternyata diorganisir menjadi seorang manajernya. Jadi seorang ketua tim misalkan. Maka dia mengaktualisasikan tugasnya dengan cara memberikan perintah gitu ya. Kemudian dengan mengkoordinasikan. Kemudian termasuk juga kalau dia berada di posisi staff, tapi manajer juga sama aja gitu ya. Tetap melakukan penyusunan kerja seperti itu. Kemudian ada pengarahan, penyusunan laporan, pelaksanaan, inovasi, perakatan sumber-sumber, dan memimpin. Nah, semua itu kan wujud dari actuating begitu ya. Jadi wujud dari pelaksanaan hasil organizing begitu. Ketika sudah di organizing, tugasmu ini. Maka kemudian semua melaksanakan dari peran masing-masing tugas yang diberikan tadi, gitu ya. Jadi itu tadi variasi dari actuating macam-macam dari 1 sampai 9 dan sebenarnya masih banyak lagi ya. Mungkin teman-teman bisa mengeksplor sendiri apa aja sih actuating kayak gitu kan. Bisa selain dari 9 ini. Kemudian yang keenam, nah ini ruang lingkup pengelolaan pendidikan. Jadi ruang lingkup tugas pengelolaan pendidikan, ya kita fokus ke sekolah, lembaga sekolah tentunya begitu ya. Lembaga sekolah atau kita lebih khususnya ke madrasah gitu. Jadi yang pertama dia ada pengelolaan satuan unit pendidikan. Satuan unit pendidikan itu ya satuan lembaga itu ya begitu. Jadi lembaga misalkan dia apa SMP atau MTS gitu ya. Dan atau dia MI, MA gitu, itu satuan unit pendidikannya. Pengelolaan itu keseluruhan. Kemudian yang kedua ada pengelolaan kelas. Jadi ada pengelolaan kan ada ini ya, manajemen kelas. Gimana caranya mengkondisikan kelas, memulai kelas itu seperti apa. Kemudian nanti masuk ke setelah salam, kemudian yaitu apa tahapan-tahapan gitu ya, tahapan-tahapan dalam mengelola kelas itu seperti apa. Itu kan pasti dikelola gitu. Namanya pengelolaan kelas.
Kemudian yang ketiga ada pengelolaan kurikulum. Nah, bagaimana nanti sebuah madrasah atau sekolah itu akan dibawa gitu ya. Kurikulumnya akan dimodel seperti apa? Apakah sekarang kita tahu ada misalkan madrasah itu kurikulumnya pasti beda sama sekolah umum gitu ya. Madrasah dia punya kalau sekolah dia punya PAI, kalau madrasah dia udah punya sendiri-sendiri ya. Mata pelajarannya ada fikih, ada Quran hadis, kemudian ada akidah akhlak seperti itu kan. Kemudian ada lagi sekarang sekolah IT gitu ya, sekolah Islam terpadu, itu kurikulumnya juga beda lagi, dia macam-macam. Kemudian ada kurikulum integrasi seperti itu kan. SIT kan sudah mencoba untuk mengintegrasikan antara perilaku anak dari berangkat sampai pulang dengan pembelajaran di kelas, itu semuanya sudah punya kurikulum, punya rancangan kurikulum sendiri-sendiri. Nah, bagaimana pengelolaan setiap lembaga itu? Jadi kurikulum setiap masing-masing itu punya perbedaan gitu ya. Kemudian pengelolaan peserta didik, kemudian ada pengelolaan pendidikan, tenaga pendidikan, kemudian pengelolaan keuangan, sarpra, humas, layanan khusus. Nah, jadi semua itu memang memerlukan pengelolaan sendiri-sendiri begitu ya. Nah, kemudian ini hasil dari pengelolaan pendidikan. Apa sih hasil dari pengelolaan pendidikan gitu yang diharapkan? Hasil yang diharapkan dari manajemen pendidikan adalah produktivitas lembaga pendidikan. Jadi, tadi ada proses POAC, perencanaan, pengorganisasian, evaluating, kemudian controlling itu ya. Itu dalam mengelola mulai dari satu unit pendidikan, kelas, kurikulum, kemudian peserta didik, pendidik, tendik, kemudian apalagi tadi keuangan, sarana prasarana, humas, layanan khusus. Semua itu untuk apa sih? Semua itu adalah ditujukan untuk agar lembaga pendidikan itu produktif. Nah, produktivitas pendidikan itu dilihat dari apa? Dari tadi ya. Yang pertama, dia adalah efektivitas. Apa aja indikatornya? Indikatornya yang pertama, masukan yang merata sebagai realisasi prinsip demokrasi pendidikan. Kemudian, keluarannya yang banyak, bermutu dan relevan dengan pembangunan. Dan yang ketiga adalah nilai ekonomi yang baik. Begitu ya. Jadi, masukan yang merata maksudnya adalah jadi yang masuk ke dalam lembaga pendidikan itu memang apa ya? Semua boleh masuk begitu ya. Jadi kadang kan mungkin ada yang kayak yang miskin, yang kaya aja kayak gitu ya, bukan yang kaya aja sih, maksudnya mereka yang bisa bayar tinggi aja kayak gitu kan. Nah, jadi yang diharapkan di sini pendidikan itu efektif, nggak cuma bisa mendidik orang-orang yang pintar aja atau yang kaya aja gitu ya, tapi ya mulai dari yang dia memang daya serapnya tinggi, daya serapnya menengah, daya serapnya rendah, seperti itu semua punya hak begitu untuk merasakan pendidikan gitu ya. Itu sebagai realisasi prinsip dari demokrasi pendidikan, bahwa semua masyarakat di Indonesia itu berhak untuk mendapatkan pendidikan seperti itu. Nah, namun dengan masukan yang merata tadi ya, masukan yang macam-macam, meskipun ada yang pintar, mungkin ada yang sedang, ada yang memang dasarnya masih rendah benar begitu ya, tapi dia bisa mengeluarkan produk yang baik, kemudian dia bermutu, dan ternyata dia bisa relevan dengan pembangunan begitu. Jadi hasilnya itu ketika dibawa ke dunia yang nyata, mereka ternyata punya impact atau peran yang sangat match gitu ya dengan pembangunan di masyarakat seperti itu. Nah, itu membuktikan bahwasanya pendidikan itu efektif begitu. Memang meskipun inputnya biasa, tapi dia outputnya luar biasa begitu ya, bermutu seperti itu. Kemudian nilai ekonominya juga baik. Jadi tidak membawa kerugian lah istilahnya begitu. Kemudian yang kedua adalah proses. Ya, prosesnya dia bisa memberikan motivasi pada peserta didik untuk semangat belajar, kemudian semangat, disiplin kerjanya tinggi begitu ya. Jadi para pendidik dan tenaga kependidikannya tuh punya disiplin kerja yang sangat tinggi begitu. Jadi pekerjaannya itu tadi bisa efektif dan efisien begitu ya. Kemudian yang ketiga, dia memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi dari berbagai pihak. Itu ini prosesnya seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah indikatornya efisien atau efisiensi. Jadi bisa menggunakan fasilitas, tenaga, biaya, dan waktu itu seminimal mungkin, namun dia mampu mencapai hasil yang baik dan maksimal gitu. Nah, teman-teman sekarang kalau melihat lembaga pendidikan sekarang kan mungkin ini ya, dengan kos atau biaya yang tinggi, benar-benar tinggi, kemudian dia
bisa mencapai keluarannya kelihatan tinggi, misal gedungnya megah kayak gitu kan. Coba PR-nya adalah bagaimana dengan fasilitas, tenaga, biaya itu minimal gitu ya, maksudnya ya nggak sedikit amat, tapi itu standar begitu ya, tapi hasilnya itu bisa benar-benar maksimal gitu. Itu adalah satu PR gitu ya, jadi PR untuk kita dalam merealisasikan pengelolaan atau manajemen pendidikan yang produktif dan itu tadi bermutu itu. Ya, jadi untuk pertemuan kali ini mungkin itu saja. Terima kasih, syukron untuk perhatiannya. Mohon maaf, saya agak terengah-engah begitu ya, karena kondisinya kurang fit. Nah, jadi nanti teman-teman setelah selesai menyimak ini, saya mohon silahkan komen begitu ya di grup WhatsApp kita. Silahkan dikomentari apa yang ada dalam materi penjelasan saya ini tadi. Silahkan diberikan tanggapan begitu. Itu juga menjadi salah satu indikator bahwa teman-teman sudah menyimak materi ini sampai selesai begitu. Baik, mungkin itu meskipun sedikit, semoga ini ya, semoga bermanfaat begitu. Saya mohon maaf atas segala kekurangan dan keterbatasan. Semoga ada manfaatnya, ada faedahnya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.